Syekh Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi, nafa'ana Allah bi ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulai daripada pembacaan kitab ini, yakni daripada kitab Arba'in Nawawi, atau kalau misalkan di dalam terjemahannya atau bahasa Indonesianya adalah Arba'in itu artinya 40, An-Nawawi itu adalah penisbatan atau perujukan kepada Imam An-Nawawi. Maksudnya adalah 40 hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi. Jadi sudah jelas pengarang kitab ini adalah Imam Nawawi, ya, atau Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi. Kita pembukaan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Tuhan daripada yang namanya alam semesta. Jadi awali di dalam setiap kita memulai segala sesuatu itu bil muqaddimatin bil hamdalah, itu diawali dengan yang namanya rasa syukur, ya. Kita awali di dalam setiap langkah kita, setiap apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita lakukan, dengan membaca yang namanya alhamdulillah, ya. Karena alhamdulillah itu maknanya adalah yakni mengatakan segala sesuatu atas kita itu bersyukur dengan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selaku siapa? Yang selaku Allah adalah Tuhan bagi seluruh alam semesta. Qayyumus samawati wal ardi, yang dimana kekuasaannya itu sampai daripada langit dan juga semua yang ada di muka bumi. Mudabbiril akhlaqin fi ajmain, yang menjadi Tuhan daripada segala apa-apa yang diciptakan yang baik daripada di alam raya maupun di alam langit, semuanya itu adalah daripada hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala atau ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berarti tiada ada yang ada di muka bumi ini kecuali merupakan ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'isir rusuli sholawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul yang kita berikan sholawat dan salam kita kepada mereka semuanya, yang dimana mereka diutus kepada orang-orang yang mukallaf atau kepada orang-orang yang ada di alam raya ini semuanya. Lihidayatihim wa bayyani syara'i'id-din, yang dimana Allah mengutus baginda Nabi Muhammad SAW untuk memberikan jalan penerangan kepada kita semua dan penjelasan tentang masalah syariat agama, ya, memberikan daripada yang namanya syariat agama. Jadi diutusnya Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di sini untuk memberikan perihal yang namanya syariat agama. Syariat itu apa? Syariat itu artinya adalah hukum atau aturan yang berlaku ketika kita memeluk daripada yang namanya agama. Bidalail qat'iyyah wa wadihatil barahim, dengan dalil-dalil atau tanda-tanda atau yang namanya ayat-ayat atau yang namanya perkataan-perkataan yang sifatnya al-qat'iyyah atau dalil-dalil yang pasti, yang tidak mungkin salah, yang dalilnya jelas, yang dalilnya bisa untuk dibuktikan secara akal. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih, dan kita juga memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat
yang telah Allah berikan. Wa as'aluhu al-mazid min fadlihi wa karamihi, dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditambahkan, diberikan yang namanya fadilah dan karomahnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar al-karimul ghaffar, dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, yang Maha segalanya, yang sangat mulia dan yang memiliki keutamaan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin, dan kita juga bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tiada utusan kecuali daripada utusan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai makhluknya Allah, sebagai utusannya Allah yang paling mulia dan orang yang terpilih sebagai manusia yang paling sempurna. Al-mukarramu bil Qur'anil aziz al-mu'jizatil mustamirati ala ta'aqubi sinina wa bisunnanil mustanirati lil mustarsyidina al-mahsusu bi hawaidil kalim wa samahatid din. Dan yang dimuliakan juga tentunya daripada dalil-dalil yang kita buka daripada kitab ini, tentunya dengan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai mukjizat, sebagai pegangan kita dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, sebagai pegangan kita khususnya kepada orang-orang yang benar-benar mau membaca daripada yang namanya Al-Quran. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala sa'irin nabiyyin wal mursalin, dan kita berikan salawat dan bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan daripada kita keselamatannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan kepada nabi-nabi yang lain, dan kepada rasul-rasul yang lainnya. Wa alim kulli wasairi sholihin, dan kepada orang-orang yang lainnya, dan kepada yang namanya orang-orang soleh yang lainnya. Jadi kita juga meminta doa atau meminta yang namanya sholawat, mendoakan kepada para nabi yang lainnya, dan juga kepada para orang-orang soleh lainnya di dalam penciptaan daripada yang namanya kitab ini. Amma ba'du, adapun setelah itu, faqad rawaina an Ali bin Abi Thalib, telah diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa yang diriwayatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Di mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini meriwayatkan sesuatu. Wa abdillahi bin Mas'ud, dan dari Imam Abdullah bin Mas'ud, wa Mu'ad bin Jabal, dan dari Mu'ad bin Jabal, wa Abi Darda, dan dari Abu Darda, wa Bani Umar, dan dari Ibnu Umar, wa Ibni Abbas, dan dari Ibnu Abbas, wa Anas bin Malik, dan daripada Anas bin Malik, wa Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah, wa Abi Sa'id Al-Khudri, dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, min turuqin kasiratin, dari beberapa riwayat daripada sanad-sanad suatu kehadisan dari bermacam banyaknya sanad. Bi riwayatin mutanawi'atin, dan dengan riwayat-riwayat yang sifatnya itu mutanawiyah, yang terperinci, yang atau bisa dijelaskan, yang memiliki daripada bermacam-macam jenis daripada riwayat tersebut.
di mana ada suatu hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang di mana sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amrin diniha ba'athallahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Jadi dari berbagai macam tadi riwayat hadisnya dari Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abu Darda, segala macamnya dari bermacam bagaimana riwayat-riwayat yang lainnya. Nabi pernah bersabda, barang siapa yang menghafal sebanyak 40 hadis dari perkara-perkara dunia, maka Allah akan berikan dia, akan jadikan dia nanti di hari kiamat termasuk golongan daripada orang-orang alim dan orang-orang yang paham terhadap agama. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menghafal 40 hadis, yang dimana hadis itu adalah di dalam agama, maka kita nanti di hari kiamat itu termasuk daripada orang-orang yang alim, termasuk orang-orang yang paham, termasuk orang-orang yang mengerti. Dimana kalau kita dikategorikan sebagai orang yang alim, tentunya tidak akan mendapatkan siksa yang lebih berat dibandingkan dengan orang-orang yang biasa. Ini mohon maaf ya kalau saya bahasanya agak lurus, soalnya saya baru bangun tidur juga, jadi agak datar gitu ya. Apalagi hujan juga ya. Iya. Jadi bahasanya ini agak ini ya, agak kurang ini, tinggal cuma baca doang ya. Nah jadi menghafalkan daripada yang namanya 40 hadis. Hadis itu jumlahnya ada berapa? Hadis itu jumlahnya berapa? Ribuan. Hah? Yang ada di dunia ini hadis itu jumlahnya berapa? Kalau menghitung daripada jumlah hadis yang sahih itu cuma sekitar 250 ribuan, ya. Kalau daripada perkataan hadis yang sahih. Adapun perkataannya nanti itu banyak sekali kalau misalkan tidak melihat daripada yang namanya suatu riwayat. Nah sekarang kita akan seperti dulu ya. Kita ini lagi mengaji tentang masalah Hadis. ilmu hadis. Kalau gitu saya tanya, yang namanya hadis itu apa? Hah? Apa? Hadis itu apa? Ada yang tahu ilmu hadis itu apa? Kita lagi belajar apa? Hadis. Hah? Hadis. Hadis itu apa? Perkataan Rasulullah. Hah? Perkataan Rasulullah. Perkataan Rasulullah. Hadis itu perkataan Rasulullah. Hah? Yang diriwayatkan? Para sahabat. Para nabi. Para sahabat. Hadis itu secara bahasa artinya adalah sesuatu yang baru. Ya. Hadis itu sesuatu yang baru secara bahasa. Secara syariat, di sini ada kalimat saya berikan ya. Ma'udifa ilal Mustafa sallallahu alaihi wasallam biwajhihi minal wajhi sawa'un kana kalimatan au kalaman au fi'lan au takriran au sifatan hatta al-harfah wa
Jadi yang kita katakan hadis, yang kita pelajari kan, yang kita pelajari artinya adalah segala sesuatu yang disandingkan atau yang datang dari baginda Nabi Muhammad SAW. Baik itu dari segi perkataan, baik itu dari perilaku, baik itu dari diamnya Nabi, dan juga baik dari sifatnya baginda Nabi. Mau itu satu kata maupun banyak kata, itu artinya adalah hadis. Jadi segala sesuatu yang datangnya dari baginda Nabi. Kalau hadisnya Nabi, kalau hadisnya itu berupa perkataan, ya seperti yang kita tahu dan kita baca tadi, mana hafidho arba'ina hadisan. Barang siapa yang hafal daripada yang namanya 40 hadis, maka orang tersebut dimasukkan sebagai orang-orang yang alim. Berarti itu berupa apa? Berupa perkataan. Ada juga yang berupa fi'lan. Fi'lan itu adalah perilaku. Di mana baginda Nabi Muhammad SAW dalam suatu riwayat itu ketika memaafkan daripada yang namanya sahabat Wahsy, itu sampai tidak mau melihat daripada yang namanya wajahnya Wahsy. Itu adalah perbuatannya baginda Nabi. Saking mungkin traumanya atau saking yang namanya tidak mau bertemu dengan pembunuhnya, saking sayangnya dengan pamannya Sayyidina Hamzah, beliau itu ketika bertemu dengan pembunuhnya Sayyidina Hamzah itu sampai tidak mau melihat daripada wajah Wahsy ya. Itu berupa apa? Berupa perilaku atau perbuatan. Terus yang terakhir berupa daripada yang namanya takrirnya. Takrir itu apa? Diamnya Nabi. Diamnya Nabi. Kalau diam itu jadi hukum ya. Diam itu jadi hukum. Kenapa diam jadi hukum? Ada kan istilah gini ya. Saya mau ngelakuin ini, takutnya salah. Lebih baik saya diam saja. Maka kalau diam berarti saya itu tidak melakukan sesuatu. Itu salah ya. Kalau kita melihat maling, ini seumpama maling kita sliding, terus malingnya jatuh, akhirnya orang-orang bisa nangkep maling dan barangnya itu bisa dikembalikan. Kira-kira itu bagus atau enggak? Bagus, ya kan? Tapi kalau kita memilih diam, tidak sliding malingnya atau tidak menjatuhin malingnya, berarti sama saja kita membiarkan malingnya itu untuk kabur. Berarti diam itu perbuatan atau bukan? Ya, diam itu ya tidak berbuat, cuma diam itu menjadi hukum. Ya, diam itu jadi hukum. Seumpama suami mukulin anak sendiri terus kita diam, berarti tandanya apa? Setuju. Dan diam itu menjadi suatu hukum. Kalau diamnya laki-laki itu tandanya setuju. Diamnya laki-laki itu tandanya tidak. Diamnya laki-laki itu tandanya tidak. Tapi kalau diamnya perempuan itu artinya setuju. Dan kalau misalkan di dalam diamnya baginda Nabi Muhammad SAW itu juga bisa berubah menjadi hukum. Apa contohnya? Contohnya di dalam suatu riwayat di mana Nabi itu diam, tidak ngomong benar, tidak ngomong salah. Ketika peristiwa apa? Ketika peristiwa para sahabat itu lagi makan daging dog, ya, lagi makan daging dog. Dog itu apa? Biawak. Dog itu bukan biawak ya, tapi lebih tepatnya kayak kadal, sejenis itu ya, sejenis komodo itu ada di Indonesia, Pulau Komodo. Tapi ini apa? Sejenis
Semacam biawak, Iya, kayak buaya cilik kadal kayak gitu gitu ya. ya. Enggak gede kok, cuma setangan gini doang. Kalau biawak mungkin lebih gede ya. Nah itu makannya itu hukumnya itu nggak halal juga nggak haram. Kenapa ketika para sahabat makan itu Nabi itu diam? Ya, Nabi itu diam. Maka kalau seperti itu jatuhnya seperti apa? Maka hukumnya adalah syubhat. Ya, menjadi Subhat, syubhat itu apa? Syubhat itu ya antara halal dan haram. haram. Nah itu arti daripada yang namanya ini ya, daripada hadis ya. Oke, nanti orang-orang itu bakal dihidupkan di hari akhir. Tapi orang yang di akhir kata Nabi Muhammad yang hafal 40 hadis, ya, yang hafal 40 hadis, maka orang tersebut termasuk orang yang alim, termasuk orang yang alim. Di sini ada yang hafal 40 hadis. Satu juga enggak. Jadi nanti kalau misalkan kita ngaji ini sebisa mungkin, saya nggak bilang harus ya, sebisa mungkin kita hafalkan ya. Ini sebenarnya saya mudahan cuma masih hujan. Jadi lanjut aja ya, nggak apa ya. Ya, Mending pengen saya kasih pilihan deh. Kita mending ngomongin orang atau ngomongin pengajian? Nah, ya benar. Udah, jadi daripada ngomong kasih ujian, daripada saya udah harus ngomongin orang gitu ya, mending kita kaji aja ya. Jadi kalau misalkan nanti ujiannya berarti nanti kita udah ya. Nah, kalau mau dianggap sebagai ulama oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau kalau mau mendapatkan perilaku sebagai ulama, setidak-tidaknya kita hafal daripada yang namanya 40 hadis ini. Dan di riwayat yang lain, ba'asallahu faqihan aliman. Atau di riwayat yang lain Allah mengatakan Allah akan mengutus seseorang atau membagikan orang tersebut yang hafal, maksudnya hafal daripada kita 40 hadis itu menjadi orang yang faqih dan alim. Faqih itu orang yang paham, alim itu orang yang tahu. Berarti orang yang bukan cuma tahu tapi juga paham. Ya, ibu-ibu jualan, semuanya ibu-ibu jualan perabotan segala macamnya. Ibu-ibu tuh tahu kalau misalkan apa namanya yang dijual itu baik dari namanya, oh ini corong namanya, oh ini garpu, oh ini sapu. Tapi bukan cuma tahu aja, tapi juga paham. Oh, garpu dipakai buat nguras kolam, atau seumpama dayung dipakai buat makan, atau jadi paham gitu, tahu dari fungsinya apa segala macamnya. Itu kan berarti kalau misalkan sebagai orang yang dipercaya atau sebagai orang yang jualan, ketika tahu dan paham, maka kan lebih disenengin sama pembeli, ya kan? Nah, jadi aliman wa faqihan. Wa fi riwayatin Abi Darda, kalau diriwayatkan Imam Abi Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Kalau menurut Imam Darda, nanti kalau yang hafal daripada hadis ini di hari kiamat itu syafi'an wa syahidan, mendapatkan syafaat dan juga termasuk orang-orang yang syahid. Ya, termasuk orang-orang yang syahid, atau bisa memberikan daripada yang namanya syafaat. Ibu-ibu pengen ya kalau orang yang kita sayang, anak kita, suami kita pengen ngasih syafaat apa segala macamnya, pengen gak kayak gitu? pengen. Kalau pengen maka setidak-tidaknya hafalkan 40 Hadis. Jadi syafaat itu kita bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan. Dan ini memang sudah terjelas ya, karena memang bimbatil hadis daripada arahnya hadisnya ini membuat orang itu menjadi mulia, jadi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan bisa memberikan daripada yang namanya syafaat. Lalu lanjut lagi, wafi riwayat Ibnu Mas'ud, dan riwayat Ibnu Mas'ud, kila lahu udhira min ayyibatil jannah
syi'ta. Dan kalau misalkan dalam riwayat Imam Ibnu Mas'ud, kalau orang yang hafal 40 hadis, maka nanti kalau masuk surga dia boleh pilih sendiri pintu mana saja yang mau dia masukin. Ya. Jadi masuk surganya itu enggak pilihan pintunya itu enggak terserah kita, tapi pintunya itu dari pintu-pintu yang kita pilih sendiri. Pintunya mau masuk pintu daripada pintunya ini, pintunya itu, segala macamnya itu pilih sendiri, beneran pilih sendiri. Jadi dalam hal ini dia benar-benar pilih sendiri pintunya surganya tersebut. Wafi riwayat Ibnu Umar, dan dalam riwayat Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumrati syuhada. Kata riwayat Imam Ibnu Umar bahwasanya ditulis oleh Allah termasuk daripada bagian orang-orang yang alim, dan juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para syuhada atau orang-orang yang syahid. Banyak banget ya daripada faedahnya. Jadi menghafal hadis ini tuh kita kalau hafal itu bisa masuk surga. Masuk surga itu milih pintunya sendiri. Mau masuk pintu lewat pintu ini, mau masuk dalam pintu itu, apa segala macamnya, itu benar-benar hebat sekali orang yang hafal daripada 40 hadis. Ya, 40 hadis yang dijelaskan tentang masalah agama. Wattifaqu al-lafaz ala annahu haditsun dhaifun wa in kasurat turuquhu wa qad sannafa al-ulama radhiyallahu anhum fi hadzal bab ma la yusar min al-musannifat. Wa awwalu man alimtu asnafa fi Abdullah bin Mubarak wa Muhammad al-Aslama Atusi al-Alid al-Rabbani Muslim al-Hasan bin Sufyan Amai Abu Bakar al-Ajra Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Asfihani wa Darqutni wal-Hakim wa Abu Nu'aim wa Abu Abdullah Ar-Rahman wa Sulma wa Abu Sa'id al-Malini wa Abu Uthman as-Subuni wa Abdullah bin Muhammad al-Akhari wa Abu Bakar al-Bihaqi wa Khalaiko al-Yahsuna dan Mutaqadimina wal Muta'akhirin. Nah, tapi di sini dijelaskan bahwasanya hadis yang terakhir itu termasuk daripada hadis yang dhaif, ya, termasuk daripada hadis yang dhaif. Dhaif itu artinya apa? Hadis yang lemah. Ya. Kalau lemah berarti punya kekuatan apa enggak? Enggak. Kalau lemah berarti punya kekuatan apa enggak? Enggak. Hah? Lemah punya kekuatan apa enggak? Kalau lemah itu punya kekuatan, tapi kekuatannya kecil. Kalau sahih dia punya kekuatan dan kekuatannya itu besar, ya, atau besar. Yang tidak punya kekuatan adalah hadisul maudhu atau hadis palsu. Jadi ini saya jelaskan ya. Tadi kita telah membahas yang namanya hadis. Hadis itu apa tadi? Segala sesuatu yang disampaikan atau datangnya dari baginda Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan, baik dari perbuatan, baik dari diamnya Nabi atau sifatnya Nabi. Itu adalah hadis. Dan hadis itu memiliki daripada banyak yang namanya riwayat. Riwayat itu apa? Riwayat itu kesaksian, ya. Riwayat itu adalah kesaksian. Saya melihat hari ini jam segini itu turun daripada yang namanya hujan. Saya benar-benar melihat daripada yang namanya hujan nih. Lalu saya ceritakan ke si A. Si A menceritakan lagi ke si B menceritakan lagi ke si C. Dan itu riwayat itu menjadi suatu rantai gitu ya, dari A ke B ke C ke D sampai mana sampai yang terakhir. Dan itu dengan cerita yang benar-benar tanpa dikurangi, tanpa dilebihkan, itu menjadi suatu riwayat gitu ya.
Paham ya itu makna riwayat. Dan riwayat ini memiliki banyak kekuatan atau memiliki daripada segi rantainya atau segi sanadnya. Ada yang disebut dengan hadis sahih, ada yang disebut dengan hadis Doib. Itu dilihat dari apa? Dilihat dari riwayat kekuatannya, ya. Dilihat daripada riwayat itu Kekuatannya. kekuatan apa? Kekuatan riwayatnya, ya. Saya ulangi, kekuatan riwayatnya. Jadi nanti hadis doib, hadis sahih itu sama-sama hadis, cuma riwayatnya itu saja yang apa? Yang dilihat gitu ya. Yang kalau hadis sahih berarti hadisnya kuat secara riwayatnya, sedangkan hadis doib adalah hadis yang lemah secara riwayat. Cuma secara ini itu sama-sama hadis ya. Saya ulangi, hadis sahih maupun hadis doib itu sama-sama hadis. Apa hadis sahih? Hadis sahih adalah hadis mantas sholat, sesuatu yang bersambung daripada sanad-sanadnya, yang dimana sanadnya itu jelas, sanadnya itu dobit, sanadnya itu tersambung, dan sanadnya itu sihatun bighairi ilalin, sihat atau bebas daripada yang namanya ilal. Ilal itu ilat atau penyakit, ya, penyakit daripada suatu hadis. Oke, kita terjemahkan. Jadi hadis yang sahih adalah hadis mata sholat yang sifat itu dari turun-turunnya itu atau dari jalan-jalannya itu rentetan itu benar semua. Ya, rentetan itu ada jelas secara sejarah, orangnya siapa, riwayatnya siapa, dari riwayatnya segala macam itu semua orang itu jelas. Dan riwayat itu nggak ada orang yang jeleknya secara periwayatan. Cuma dalam riwayat itu dari si A, si B, si C, si D itu sampai A sampai D itu bukan orang yang terkenal bohong, bukan orang yang terkenal jelek, bukan orang yang terkenal kotor, bukan orang yang terkenal apanya, itu dilihat. Dan perkataannya itu 100% secara riwayat itu sama, ya, perkataannya sama. Contoh gini, saya ngomong, saya cinta dia. Ibu-ibu dengarnya apa? Saya cinta dia. Hah? Enggak, ibu-ibu ngomong dengarnya apa? Kalau misalkan saya ngomong apa? Saya cinta dia. Tiba-tiba ibu-ibu yang ada yang lapor nih. Oh, jadi ngasih tahu ke orang yang lain atau tetangganya atau suaminya atau segala macam. Tadi Ustaz tadi ngomong bahwasanya Ustaz ngomong aku cinta dia. Kira-kira benar atau salah? Benar atau salah? Hah? Salah. Benar atau salah? Salah. Benar atau salah? Hah? Saya cinta dia, aku cinta dia sama kan? Benar atau salah? Salah. Hah? Salah. Bilangnya aku. Hoax apa enggak? Wah. Hah? Hoax apa enggak? Wah. Paham enggak? Paham. Nah itu kalau dalam riwayat hadis itu sampai sedetail itu. Kalau Nabi ngomong saya cinta dia, tulis saya cinta dia. Dan yang dengar itu ngomong ke orang-orang, Nabi ngomong saya cinta dia, bukan aku cinta dia. Jadi dobi itu apa? Dobi itu hafalan yang kuat. Hafalannya pun benar-benar melebihi manusia pada umumnya. Kalau kita kan susah ya, kalau misalkan dengar kayak gitu, makanya tadi Ustaz aja ngomong saya cinta dia. Kayak ketika kita nyeritain orang kan Ustaz ngomong Ustaz itu cinta sama dia, gitu kan? Tapi kalau ngasih tahu bahwasanya omongannya bahwasanya itu ya si omong itu saya cinta dia.
Tapi yang ngomongnya apa? Oh tadi itu cinta sama dia. Ini kan jadi maknanya banyak gitu kan. Oh untuk kita dunia berkati. Nah, periwayat hadis itu dari misalkan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik segala macam itu semuanya hafal, benar-benar hafal. Ya, hafal betul-betul. Apa? Jadi kalau kalimatnya, hadisnya saya cinta dia dari sanad 1 sampai sanad bawah itu ngomongin Nabi saya cinta dia. Enggak ada yang aku siapa Nabi ngomong aku cinta dia. Enggak Nabi ngomong aneh cinta dia. Enggak ada. Ya. Tapi saya cinta Iya. dia. Itu dobi. Kalau manusia zaman sekarang kira-kira punya nggak hafalan seperti itu? Yang hafal sampai kata-kata itu hafal semuanya. Ada nggak manusia yang di sini ada nggak yang hafal sampai kata-kata? Hah? Enggak. Kan kalau kita kan sebenarnya fitnah orang kan. Misalkan sama orang yang ngomong apa, ada yang beneran bener, kadang juga kita kan dijelek-jelekin. Oh, ini punya sombong ya, punya mobil baru. Ayo yang beli. Itu apa sih? Dikasih bumbu-bumbu yang jelek atau dikasih gambar-gambaran yang buruk apa segala macamnya. Tapi kalau periwayatan hadis itu dari A sampai Z, periwayatnya itu kalimatnya itu isinya itu nggak beda, nggak meskipun artinya gitu. Jadi paham ya? Ya. Terus yang kedua, orangnya itu adalah orang yang terbaik. Orang yang terbaik, maksudnya secara akhlaknya. Jadi dari periwayatan hadis ini, itu orang itu benar-benar orang yang terbaik, bukan orang yang terkenal bohong, bukan orang yang terkenal lupa, bukan orang yang apa segala macam, itu orang terbaik. Bahkan tahu nggak kenapa hadis itu jumlahnya cuma 250.000 yang sahih? Tahu kenapa? Karena penilaian hadis yang sangat ketat. Jadi hadis itu ada ratusan juta, ya. Hadis itu ada ratusan juta. Cuma seleksi. Oh ini hadis itu tuh begini. Oh hadis ini tuh begini. Segala macamnya. Lalu kenapa cuma jumlahnya cuma 250.000? Ya karena saking ketatnya menseleksi ilmu Hadis. Bahkan Imam Bukhari itu nolak periwayatan hadis dari orang yang mana orang itu tuh seakan-akan itu membohongi makhluk hidup atau membohongi binatang. Nah, jadi ada Imam Bukhari ya, Imam Bukhari itu melihat atau dapat kabar bahwasanya ada orang yang hafal salah satu ilmu hadis atau periwayatan salah satu hadis. Nah, ketika Imam Bukhari datang melihat orangnya itu lagi bawa makanan di tangan kanannya sambil menggodain ayam, ya, sambil menggodain Ayam. ya. Jadi ulama tersebut tuh bawa makanan begini nih, pus gitu segala macamnya. Ketika ayamnya datang, itu dibohongin, langsung ditangkap pakai tangan kiri. Itu perbuatan salah apa nggak sih kalau melakukan hal itu? Enggak tahu. Salah apa nggak? Salah apa nggak itu? Jadi kita ini manusia, ada makanan datang kita, terus kita pancing binatang. Ketika binatang itu datang, bukannya kita kasih, tapi kita tangkap. Itu salah apa nggak? Hah? Salah apa nggak? Ya kalau misalkan secara syariat sih bukan kesalahan ya. Kalau secara syariat, tapi kalau secara adab berarti adabnya sama makhluk binatang itu nggak adab gitu ya, bahasanya adabnya kurang gitu bahasanya. Itu cuma begitu saja. Akhirnya ulama tersebut yang tadinya punya riwayat hadis itu langsung ke Imam Bukhari gak jadi minta hadisnya. Tapi apa? Saking ketatnya ilmu hadis. Jadi seumpama misalkan di sini ibu-ibu ada yang punya riwayat hadis ya.
oh saya dari kakek saya itu punya hadis yang dimana di sini langsung dari Nabi Muhammad SAW ngomong. Ketika saya minta hadisnya sama sahabatnya, saya lihat ibu-ibu tuh ya gitu ngelakuin hal yang sebenarnya nggak apa-apa, tapi secara adat itu jelek. Ya, ngebohongin makhluk hewan seolah-olah ngasih makan, tahu-tahu ditangkap.